Halo sahabat rebahan, makin seru aja ya cerita novel ini ya. Keren sekali memang ini history of Yi-Chen ya. Jadi ini kita sudah memasuki di part 12 ya teman-teman ya. Oke sahabat rebahan, jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subscribe di subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di part berikutnya ya. Yang belum nonton ini novel ini dari cerita atau dari part satunya, silahkan ditonton dari part satunya sampai dengan selesai ya, karena ini sangat seru sekali teman-teman ya, sangat seru sekali. Oke, kita lanjutkan di part 12 ya. Lili berkata dia adalah Yi-Chen, orang yang memberikan lukisan itu. Dongdong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Oh, aku kira siapa? Sepertinya dia adalah pria tak berguna yang seperti parasit itu ya. Nama baiknya juga sudah sangat terkenal di kota Jinling. Tidak ada orang yang tidak kenal dengannya." Sambil mengatakan, Dongdong dengan dingin melihat ke arah Yi-Chen dan berkata, "Aku berikan waktu sebanyak 3 detik untuk agar kamu bisa keluar dari sini. Aku bisa anggap kamu tidak pernah datang. Aku tidak akan perhitungan denganmu." Yi-Chen dengan tidak peduli berkata, "Kamu menyuruhku pergi? Memangnya kamu siapa?" Dongdong mengertakkan giginya dan berkata, "Bocah di depan aku, Dongdong, apakah kamu masih perlu sok kuat?" Yi-Chen dengan suara dingin berkata, "Aku tidak peduli apakah kamu adalah Dongdong atau Jausi atau Lasi. Hari ini kamu sudah membuatku sangat tidak senang. Aku beri kesempatan untukmu. Sekarang juga kamu bersujud di depan temanku dan memberikan 3 kali ketukan kepada kepala kepadanya. Lalu berikan temanku sebuah kesempatan untuk mematahkan satu kakimu. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan." Mendengar perkataan ini, Dongdong berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Kemudian ekspresinya mengeras dan berkata dengan suara dingin, "Bocah, apa yang sedang kamu katakan? Kamu menyuruhku Dongdong bersujud? Apakah kamu sudah bosan hidup?" Lili juga berada di satu sisi juga tidak tahan untuk ikut menyindir. "Yi-Chen, kamu adalah idiot dari mana? Kamu mau melawan Kak Dong? Apakah kamu merasa umurmu terlalu panjang?" Yi-Chen dengan suara dingin menjawab, "Wanita murahan, janganlah berbicara denganku. Aku jijik dengan mulutmu yang kotor itu." "Kamu..." Ketika emosi Lili juga meningkat. Dia berkata kepada Dongdong, "Kak Dong, dia berani memarahiku. Kamu cepat cari orang untuk memukulnya. Aku mau merobek mulutnya sampai hancur." Dongdong mercikkan giginya dan berkata, "Bocah yang tidak tahu diri. Sekarang juga aku akan menelpon orang untuk mematikanmu. Kamu tunggu saja." Setelah Yi-Chen mendengar perkataannya, tiba-tiba dia pun tertawa dan berkata, "Baik, kalau kamu tidak bisa membuatku mati, maka kamu dan wanita murahan ini akan mati dengan sangat menyakitkan." Dongdong segera menelpon seseorang. Dia mengatakan dengan suara keras, "Kakak Ki, sekarang aku sedang berada di rumah sakit umum. Kamu bawa beberapa teman kemari. Aku mau mematikan seorang pria." Yi-Chen tidak menelpon siapapun, melainkan dia mengirim pesan kepada Tuan Wu, "Datang ke rumah sakit umum. Ada orang yang ingin mematikanku." Tuan Hongwu segera menelepon. Dia langsung bertanya, "Tuan Yi, anjing mana yang tidak mempunyai mata?" Yi-Chen dengan nada datar berkata, "Tidak perlu omong kosong, datang saja kemari langsung." Tuan Hongwu segera menjawab, "Tuan Ji, tenang saja, aku akan segera ke sana." Dongdong melihat Yi-Chen juga sedang menelpon seseorang. Dia tertawa dingin dan berkata, "Kenapa?
Kamu juga bisa menelpon orang untuk kemari. Yi Chen tertawa dingin dan berkata, aku sudah bilang, aku akan membuat kalian mati dengan mengenaskan. Jodong seperti sedang mendengarkan lelucon yang sangat besar. Dia tertawa dingin dan berkata, kamu memangnya siapa? Di Jinling, orang yang bisa membuatku mati dengan mengenaskan juga masih belum lahir. Wang Daokun yang terbaring di ranjang juga berusaha untuk duduk dengan suara panik berkata, Yi Chen, kamu cepat pergilah. Jangan ganggu pria ini. Kamu tidak bisa melawannya. Yi Chen berjalan sampai ke depannya, kemudian menekankan dia untuk terus berbaring di ranjang. Dengan nada datar berkata, kamu berbaring saja dengan baik. Wang Daokun dengan panik berkata, kamu tidak tahu siapa Jongdong ini. Keluarganya juga sangat terkenal dia terkenal dan mempunyai kekuatan di Jinling. Yi Chen mengupas sebuah jeruk, kemudian memasukkan jeruk tersebut ke dalam mulutnya dan berkata, orang yang tidak bisa kusinggung juga masih belum lahir. Liu Lili tertawa terbahak-bahak dan berkata, oh ya Tuhan, kamu benar-benar sangat ahli dalam berkata sombong. Kamu tahu tidak keluarga kakak Dong itu mempunyai bisnis apa? Yi Chen berkata, aku tidak tahu keluarganya mempunyai bisnis apa. Aku hanya tahu selanjutnya hidupnya juga akan menjadi hancur dan dirinya akan menjadi orang cacat. Setelah mengatakannya, dia berkata lagi, oh iya, kamu juga sama. Wajah Liu Lili juga segera menjadi hitam. Baik, karena kamu cari mati, maka kamu tunggu saja. Saat ini Yi Chen bertanya pada Wang Daokun, masalah kamu dipukul, apakah ayah Liu Lili Yao Cheng tahu? Tahu. Wang Daokun berkata, aku sudah menelponnya. Yi Chen menganggukkan kepala dan bertanya, lalu dia berkata apa? Ekspresi Wang Daokun juga berubah emosi dan berkata, dia bilang ini adalah masalah anak muda. Dia tidak bisa ikut campur. Maksudnya adalah menyuruhku jangan pergi mencarinya. Yi Chen bertanya lagi, kalau begitu bagaimana dengan uang 10.000 investasimu di restorannya itu? Apakah kamu sudah memintanya kembali? Sudah. Ekspresi Wang Daokun sekali lagi menjadi emosi. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Pak tua itu bisa-bisanya mengatakan bahwa uang 10.000 itu bukanlah investasi ke restorannya, melainkan uang pemberian dari calon menantunya kepada dia. Dia masih berkata bahwa aku tidak berhak memintanya kembali. Dia tidak akan mengembalikannya padaku. Keterlaluan. Yi Chen menghela napas dingin sekali. Pantas saja dia mempunyai anak perempuan yang murahan seperti ini. Sepertinya dia sendiri juga merupakan seorang pecundang. Yi Chen, apa yang kamu katakan? Seketika emosi Liu Lili juga meledak. Dia langsung berkata, kamu berani memarahi ayahku? Aku lihat kamu juga sudah muak dengan hidupmu ya. Setelah mengatakannya, dia terburu-buru menggoyang lengan Jodong dengan nada penuh memohon berkata, kakak Dong, dia berani-beraninya memarahi ayahku. Kamu pukul dia. Jodong adalah tuan muda keluarga kaya. Badannya juga tidak terlalu besar. Kekuatan tubuhnya juga hanya begitu saja. Berdiri di depan Yi Chen juga lebih pendek satu kepala. Kekuatan tubuh Yi Chen sangat bagus sekali. Kalau dia berani memukul Yi Chen dulu, dia sama sekali tidak ada sedikit kesempatan untuk memenangkan perlawanan ini. Ditambah lagi, sewaktu kecil Yi Chen pernah belajar Wing Chun dengan ayahnya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia juga tidak latihan bela diri di dalam panti asuhan. Dengan kemampuan yang sangat terlatih atau sudah dilatih dari kecil itu,
Dirinya juga tidak pernah ditindas sewaktu dia berada di dalam panti asuhan. Jadi, kalau benar-benar mau melawan, jangankan hanya satu jodong, walaupun ada 5 jodong, mereka juga belum tentu bisa menjadi lawan Yi-Chen. Jodong sendiri juga sangat jelas kalau dirinya melawan sekarang, maka dia sama sekali tidak bisa menang. Kemungkinan besar masih akan dipukul. Jadi dia mengelus-elus tangan Liu Lili dan menghiburnya dengan berkata, "Sayang, kamu tenang saja. Kakak Qi sudah membawa orang kemari. Sangat cepat mereka juga akan sampai. Tunggu kakak Qi sampai aku akan mengambil nyawanya." Saat ini Yi-Chen juga mengirim sebuah pesan kepada Chen Jekai dari Buckingham Palace. Bagaimana asal-usul Jiaodong dari Jinling? Chen Jekai dengan cepat membalas keluarganya juga merupakan keluarga bisnis. Bisnis utama mereka adalah melakukan jual beli giok dan batu-batuan. Pelelangan kekuatan keluarga mereka juga hanya begitu saja. Apakah dia telah berbuat salah kepadamu? Ya, Yi-Chen membalas pesannya. Aku sudah menyuruh Hongwu kemari. Selain itu, kamu juga harus membantuku melakukan satu hal. Chen Jekai dengan terburu-buru berkata, "Tuan muda, silakan memerintah." Yi-Chen berkata, "Aku mau kamu membawa ayah Jiaodong ke rumah sakit umum dan juga seorang bapak tua yang merupakan evaluator barang antik di kota Jinling yang bernama Liu Yuesang. Semuanya dibawa kemari." Chen Jekai segera berkata, "Baik tuan muda, sekarang juga aku akan membawa mereka untuk pergi menghadapmu." Yi-Chen berkata, "Kamu tidak perlu datang. Kamu utus orang untuk melakukannya saja. Aku masih tidak ingin orang lain tahu bahwa kita kenal." "Baik tuan muda, kalau begitu apakah aku perlu memberi pelajaran kepada dua pak tua itu?" Yi-Chen berkata, "Tangkap dulu, kemudian pukul sebentar, lalu ikat dan antar kemari." "Baik tuan muda, semuanya akan dilaksanakan sesuai perintahmu. Aku akan segera memerintahkannya." Menyimpan telepon, Yi-Chen melihat Jiaodong dan Liu Lili kemudian berkata dengan suara dingin, "Orang bilang kalau anak yang bersalah juga karena kurangnya didikan sang ayah. Sebentar lagi aku akan menyuruh ayah kalian kemari. Aku akan bertanya kepada mereka langsung bagaimana cara mereka mendidik dua orang sampah seperti kalian." Jiaodong berkata dengan wajah hitam, "Bocah, berhentilah kalau masih ada waktu. Kalau tidak, tunggu orang tuaku datang semua. Maka kamu juga akan kehilangan nyawa." Yi-Chen tertawa keras. "Kalau begitu, suruh orang tuamu cepat datang. Aku sudah tidak sabar." Sewaktu Jiaodong ingin memarahi Yi-Chen, saat ini tiba-tiba pintu kamar ditendang buka oleh ada seorang pria yang berwajah kejam membawa 7-8 orang masuk ke dalam kamar dengan aura yang kejam. Sewaktu Jiaodong melihat kedatangan orang itu, dia segera menunjuk ke arah Yi-Chen dan berkata, "Kakak Qi, bocah ini bantu aku membuatnya mati." Kakak Qi mengerutkan dahi, kemudian menganggukkan kepala dan berkata dengan suara dingin, "Kamulah yang mengganggu temanku ini?" Yi-Chen dengan tenang tersenyum kemudian menganggukkan kepala dan berkata, "Kenapa? Apa kamu mau mewakilinya untuk melawanku?" Kakak Qi dengan bingung menatapnya. Bocah ini sangat asing. Dia belum pernah bertemu dengannya. Dia juga tidak tahu bagaimana latar belakangnya. Tetapi kenapa dia tidak takut sedikit pun dengannya? Lalu dia dengan sedikit nada heran bertanya, "Bocah, kamu berkuasa di area mana?" Yi-Chen menjawab, "Di rumah." Jiaodong terburu-buru menambah, "Kakak Qi,
Bocah ini juga merupakan menantu pria yang masuk ke dalam keluarga istrinya. Dia seperti parasit. Setelah mengatakannya, dia juga berkata dengan suara rendah di sisi telinganya, "Kakak Ki, bocah ini tidak ada latar belakang apapun. Kamu pukul dia habis-habisan saja. Kalau ada masalah, aku yang akan tanggung jawab." Parasit. Kakak Ki tertawa menyindir dan berkata, "Baik, aku akan melumpuhkan kemaluannya. Aku lihat bagaimana caranya untuk menjadi parasit lagi." Setelah mengatakannya, dia tidak menunggu Yichen menjawab. Dia juga segera melambai tangan ke arah bawahannya. "Sialan, cepat buat mati pria ini." Jodong melihat Yichen dan tertawa dingin. "Margaji, apakah kamu ada kata-kata terakhir?" Yichen tidak mempedulikannya. Dia melihat ke arah kakak Ki dengan nada datar berkata, "Bersujudlah, aku akan mengampuni nyawa binatangmu." Kakak Ki sudah bengong. Dia mengorek telinga dengan penuh heran bertanya, "Apa yang kamu katakan tadi? Ulangi sekali lagi. Aku berjanji kamu tidak akan hidup lewat malam ini." Dan di saat ini tiba-tiba ada sebuah suara keras muncul dari depan pintu. "Xiao Qi, Tuan Yi menyuruhmu bersujud. Apakah telinga sialanmu itu sudah tuli?" Setelah suaranya terdengar, Tuan Hongwu langsung membawa Biao dan belasan bawahannya masuk ke dalam kamar. Dengan penuh kesombongan menerobos masuk ke dalam. Setelah masuk ke kamar, Biao juga segera diberi perintah, "Tutup pintu. Orang yang tidak berkaitan tidak boleh masuk ke sini." Biao menganggukkan kepalanya. "Baik, Tuanmu." Kakak Ki dengan bengong melihat Tuan Hongwu. Otaknya juga sudah kosong. "Tuan Hongwu, penguasa dunia bawah tanah kota Jinling. Kakak Ki juga hanyalah salah satu peran kecil di Jinling. Tetapi Tuan Hongwu adalah penguasa dunia bawah tanah Jinling. Semua orang yang merupakan orang dunia bawah tanah juga harus menyembahi dermaga Tuan Hongwu. Di dalam mimpi dia juga tidak pernah terbayang akan berbuat salah kepada Tuan Hongwu karena telah membantu Jongdong menyelesaikan sebuah masalah kecil." Jongdong tidak kenal dengan Tuan Hongwu. Dia melihat ekspresi kakak Ki yang sudah kebingungan. Dia juga bertanya dengan penuh heran, "Kakak Ki, ada apa? Siapa Pak Tua ini?" Setelah perkataannya terdengar, kakak Ki dalam seketika juga mulai bergetar ketakutan. Dia langsung menarik rambut Jodong, kemudian langsung menghantam keras wajahnya sampai membuat tulang hidungnya bengkok. Melihat dua lubang hidungnya meneteskan darah, kakak Ki mengertakkan gigi dan memarahinya. "Marga Jauh, kalau kamu ingin mati, jangan menarikku. Ini adalah Tuan Hongwu." Seketika Jongdong juga bingung sampai nyawanya hampir keluar dari tubuhnya. "Tuan Hongwu, penguasa dunia bawah tanah kota Jinling. Kenapa dia datang?" Saat ini Tuan Hongwu juga berjalan ke arah mereka dan dengan wajah suram. Dia langsung menendang lutut kakak Ki, membuat kakak Ki kesakitan sampai bersujud di lantai. Wajahnya juga sudah pucat pasi. Tuan Hongwu menatapnya terus dengan nada dingin mengatakan,
Kamu bahkan sudah berani menantang Tuan Yi. Apakah kamu sudah muak dengan hidupmu?" Setelah mengatakannya, Tuan Hongwu segera menghadap ke arah Yi Chen dan berkata dengan nada penuh penyesalan, "Tuan Yi, maafkan aku karena sudah telat datang. Mohon Anda menghukumku." Sikap penuh dengan hormat Tuan Hongwu terhadap Yi Chen juga membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Zhao Dong baru sadar bahwa dirinya sudah menantang seorang dengan identitas yang sangat hebat. Seketika tubuhnya mulai bergetar karena terlalu ketakutan. Yi Chen menganggukkan kepala ke arah Hongwu, kemudian dia menunjuk ke arah kakak Qi dan bertanya, "Kamu kenal orang ini?" Hongwu berkata, "Kenal. Hanya satu junior kecil saja. Karena dia begitu tidak tahu diri dan telah menyinggung Tuan Yi, maka apapun yang Tuan Yi inginkan hanya perlu satu kalimat. Hongwu juga akan segera melaksanakannya." Yi Chen menganggukkan kepala dan berkata, "Orang ini sangat angkuh masuk ke kamar langsung berkata akan mematikanku. Orang seperti ini akan sangat berbahaya kalau terus ada di lingkungan masyarakat. Lumpuhkan saja dirinya, buat dia tidak bisa lepas dari kursi roda lagi." Seketika kakak Qi juga ketakutan sampai kehilangan kesadaran. Selama ini dia bertahan hidup karena jago bertarung. Kalau dia menjadi orang yang tidak bisa terlepas dari kursi roda, maka bagaimana kehidupan untuk seterusnya? Seumur hidupnya juga akan musnah begitu saja. Dia bersujud di lantai menggunakan lutut untuk merangkak sampai ke depan Yi Chen dengan penuh tangisan mengatakan, "Tuan Yi, mata saya buta karena telah menyinggungmu. Tolong maafkan saya sekali ini. Untuk selanjutnya saya tidak akan berani menyinggungmu lagi." Yi Chen dengan dingin berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mempergunakannya dengan baik." Kakak Qi baru teringat dengan perkataan Yi Chen yang diucapkannya sewaktu dia berjalan masuk tadi. "Bersujudlah, aku akan mengampuni nyawa binatangmu ini." Saat itu dia masih merasa bahwa Yi Chen sedang mencari mati. Sekarang dia baru sadar yang sedang mencari mati bukanlah Yi Chen, melainkan dirinya sendiri. Di bawah kepanikannya dia segera mengetukkan kepala ke arah lantai dengan penuh tangisan berkata, "Tuan Yi, tolong berikan aku satu kesempatan, ampuni nyawa binatangku ini." Yi Chen tidak mempedulikannya. Dia melihat ke arah Hongwu, berkata dengan nada bertanya, "Masih tidak bergerak? Apa yang sedang kamu tunggu?" Ekspresi Hongwu mengeras dan terburu-buru berkata, "Sini, pukul lututnya sampai lumpuh." Kemudian juga langsung ada beberapa bahannya yang menekan kakak Qi di lantai. Saat ini Ao Bayo juga mengeluarkan sebuah palang besi dan berjalan cepat ke arahnya. Kakak Qi yang masih ingin memohon juga berhenti karena Abeo mengangkat tinggi palang besi sampai ke sejajar dengan kepalanya sendiri dan menghantam ke arah lututnya. Kaca, sebuah suara terdengar. Lutut kakak Qi juga sudah dipukul lumpuh. Luka hancur seperti ini tidak akan pernah bisa diobati lagi untuk seumur hidup. Kakak Qi begitu kesakitan sampai menjerit terus-menerus. Saat ini Yi Chen juga berkata, "Masih belum cukup, hanya memukul satu kakinya saja. Dia pun masih bisa memakai tongkat. Aku mau dia tidak bisa lepas dari kursi roda untuk seumur hidupnya."
Abayo segera menganggukkan kepala. Dia mengangkat palang itu lagi. Kemudian dia memukul ke arah lutut kiri kakak Ki dengan keras. Seketika kakak Ki begitu kesakitan sampai terguling-guling di lantai. Seluruh tubuhnya kesakitan sampai mati rasa. Tuan Hongwu berkata kepada Abayo, masukkan sesuatu ke dalam mulutnya, jangan sampai bersuara mengganggu Tuan Yi. Baik Tuan Wu. Sesaat kemudian Abayo juga memasukkan beberapa lembar kain kasa ke dalam mulut kakak Ki. Kemudian membuangnya di lantai seperti seekor anjing mati. Jodong sudah ditakutkan sampai seluruh wajahnya memutis. Sekarang dia akhirnya sadar bahwa dia sudah menyinggung orang hebat seperti apa. Tidak menunggu Yi Chen berbicara, dia sudah bersujud duluan, terus-menerus mengetuk kepalanya dan berkata, Yi Chen, Tuan Ji, saya sudah salah. Saya tidak seharusnya berbicara dengan nada kasar seperti itu terhadap Anda. Aku mohon kepada Anda agar bisa memaafkanku. Liu Lili juga sudah dibuat bodoh oleh adegan tersebut. Melihat Jodong bersujud di lantai, dia juga buru-buru ikut bersujud dan meminta maaf kepada Yi Chen. Yi Chen berkata dengan nada dingin, kalian sepasang pria dan wanita bejat. Apakah kalian berpikir dengan memohonku aku juga akan memaafkan kalian berdua? Kalian berdua memang bodoh dan polos. Kedua orang ini ketakutan sampai bergetar. Saat ini beberapa pria berbaju hitam juga membawa dua orang tua yang diikat masuk ke dalam. Dua orang tua itu sudah dipukuli sampai terluka parah, hanya sisa sedikit napas saja. Mereka berdua juga dilempar ke lantai begitu saja. Kemudian mereka memberi hormat kepada Yi Chen. Tuan Yi, orang yang Anda minta sudah dibawa kemari. Jodong dan Liu Lili melihat ke arah kedua orang itu. Mereka juga langsung terkejut sampai hampir pingsan. Kedua orang tua yang terbaring di lantai adalah ayah dari Zhao Dong, Zhao Haipeng, dan juga ayah dari Liu Lili yaitu Liu Yuseng. Yi Chen juga menyuruh orang menyiram air dingin di wajah Zhao Haipeng dan Liu Yuseng, membuat kedua orang itu sadar. Kemudian dia langsung bertanya kepada Liu Yuseng, Marga Liu, anakmu tidak setia bahkan berselingkuh dari tunangannya. Apakah kamu tahu hal ini? Yuseng juga sudah bodoh dibuatnya. Sebelum datang dia juga sudah dipukul habis-habisan. Dia tahu kali ini anaknya sudah terlibat masalah besar. Demi melindungi nyawanya, dia juga terus menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Yi Chen menganggukkan kepala dan berkata, tidak tahu ya? Kalau tidak tahu berarti kamu sudah lalai dengan tugas sebagai ayahnya. Kamu tidak bertanggung jawab. Abayo patahkan kaki dan lutut kirinya, sama seperti anjing yang tadi. Baik, Abayo segera berkata kepada orang yang berada di sisinya, tahan dia dengan benar. Liu Seng dengan ketakutan menjerit keras, jangan, tolong aku. Liu Lili juga dibuat terkejut sampai menjerit kencang, ayah. Abayo tidak ada keraguan sedikit pun melihat orang di sampingnya sudah menekan kaki Pak Tua. Dia juga langsung menghantamkan palang besi ke lututnya. Liu Yuseng hanya merasa sakit sampai ingin mati. Lututnya juga sudah hancur. Seumur hidup ini dia juga tidak akan bisa sembuh lagi. Saat ini Yi Chen bertanya lagi, aku bertanya kepadamu sekali lagi, anakmu tidak setia. Dia dengan sesuka hati berselingkuh dari tunangannya. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Liu Seng sambil menangis sambil menjawab, aku tahu. Aku tidak mendidiknya dengan benar. Untuk selanjutnya aku akan mengajarinya dengan baik. Yi Chen mendengus dingin dan berkata, karena kamu tahu masalah ini, kenapa kamu tidak melarangnya?
Kamu jelas-jelas tahu anakmu berbuat salah, tetapi kamu malah tidak menegurnya. Itu adalah kesalahan besar seorang ayah. Kamu telah membiarkannya berbuat salah." Setelah dia selesai mengatakannya, dia juga memerintah si Abayo, hancurkan kakinya yang satunya lagi. Liu Yusheng tidak habis pikir. Mengakui kesalahannya juga bukan cara yang benar. Yi Chen tetap tidak akan melepaskan dirinya. Dia begitu ketakutan sampai hampir tidak sadarkan diri. Tetapi sewaktu palang besi Abayo mengenai tubuhnya, dia juga langsung terbangun karena sangat kesakitan. Liu Yusheng telah hidup begitu lama. Kapan dirinya pernah disiksa seperti ini? Dia menangis dengan histeris. Dengan nada putus asa berkata, "Tuan Yi, aku sudah mengetahui kesalahanku. Untuk selanjutnya aku pasti akan mengajari anakku yang tidak berbakti ini dengan baik. Aku tidak akan membiarkannya melakukan hal yang bisa menyakiti orang lain lagi." Yi Chen dengan tidak peduli berkata, "Seperti kamu sangat ahli dalam melimpahkan kesalahan kepada orang lain." Hanya dengan satu kalimat ini juga sudah membuat tubuh Liu Yusheng menegang kembali. Yi Chen bertanya dengan nada ketus, "Marga Liu, aku tanya kepadamu. Temanku menginvestasikan 10.000 ke restoranmu. Kenapa kamu tidak mengembalikannya? Kenapa kamu berkata bahwa uang itu diberikan oleh temanku karena dia berbakti kepadamu?" Wajah Liu Yusheng ketika menjadi pucat. Dengan terburu-buru berkata, "Aku salah, aku sudah salah, aku serahkan. Aku tidak tahu malu. Aku benar-benar sudah tahu kesalahanku." Setelah dia mengatakannya, dia melihat Wang Doukun yang terbaring di ranjang dengan ekspresi penuh emosi. Dia langsung memohon dan meminta tolong kepadanya. "Doukun, akulah yang sudah serakah. Kamu tenang saja. Uang 10.000 itu pasti akan kukembalikan kepadamu beserta bunganya. Aku memohon kepadamu untuk meminta tolong kepada Tuan Yi. Tubuhku sudah tua dan lemah. Aku tidak bisa menerima siksaan seperti ini lagi." Yi Chen melihat ke arah Wang Doukun dengan nada berkata, "Apakah kamu mau mewakilinya untuk memohon padaku?" Wang Doukun dengan tegas menggelengkan kepala, lalu dia berkata, "Tidak, aku tidak akan mewakili siapapun untuk memohon kepadamu." "Baik." Yi Chen dengan puas menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, kamu masih termasuk pria jantan." Setelah mengatakannya, dia juga berbalik melihat ke arah Liu Yusheng yang sudah putus asa dan berkata, "Kamu tidak hanya tidak menjalani kewajibanmu dengan seorang ayah, tapi kamu masih sangat tidak tahu malu. Kamu dengan teganya mengambil semua tabungan temanku selama beberapa tahun ini. Apa bedanya caramu ini dengan merampok langsung?" Liu Yusheng begitu terkejut sampai terbata-bata. Dengan penuh tangisan meminta tolong, "Tuan Yi, aku bajingan, aku bukan manusia, aku pantas mati. Maafkan aku, aku mohon padamu. Selanjutnya aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Ataupun aku boleh memanggilmu sebagai kakek Yi, tolong maafkan aku." Yi Chen tertawa dingin dan berkata, "Maafkan kamu? Kelihatannya walaupun wajah kamu terbilang jelek, tetapi pemikiranmu juga sangat indah sekali." Setelah mengatakannya, dia memerintah Aibeo, "Patahkan tangan kanannya. Aku mau lihat apakah dia masih berani merampas barang orang lain." Liu Yusheng dengan penuh putus asa menangis dan memohon, "Jangan Tuan Yi, jangan." Aibeo langsung menghantam tangannya dengan sekuat tenaga.
Tanganku, tanganku, tanganku. Yichen berkata kepada Abayo. Sumbat mulutnya kemudian tarik ke samping. Baik, Abayo segera menyumbat mulutnya dan membuangnya ke samping seperti kakak Ki. Liu Lili sangat terkejut sampai hampir menggila. Jiaodong juga sama. Ayah Jiaodong, Zhou Zaifeng, juga sudah mau menggila, dan dia melihat Jiaodong kemudian memberikan sebuah tamparan kencang kepadanya dan memarahinya. Bajingan sampah, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal kotor seperti ini di luar sana? Kamu sudah mencelakaiku. Yichen dengan sedikit senyuman melihat ke arah Zhou Haifeng dan bertanya, kenapa? Anak mempunyai hubungan dengan tunangannya, teman baikku. Dia telah membuat temanku diselingkuhi. Apakah kamu sebagai ayah tidak tahu akan hal ini? Zhou Haifeng sangat terkejut sampai hampir menangis. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, karena tadi Liu Yaosheng juga sudah mendapat pertanyaan seperti ini. Kalau dia bilang tahu, maka kaki kanannya akan dihancurkan. Kalau dia bilang tidak tahu, maka kaki kirinya akan dihancurkan juga. Melihat dia tidak menjawab, Yichen juga langsung berkata, Abayo, Pak tua ini kelihatannya sangat pintar. Dia mengira kalau dia tidak mengatakan apapun, dia bisa lari dari tanggung jawabnya. Abayo, kamu langsung hancurkan saja kedua kakinya. Baik, Tuan Yi. Yichen melihat ke arah Zhou Haifeng yang sudah sangat panik dengan nada dingin berkata, kalau mau menyalahkan seseorang, maka salahkan anakmu yang sudah mencelakaimu. Kemudian langsung terdengar suara jeritan yang sangat histeris. Kedua kaki Zhou Haifeng juga sudah dipukul sampai hancur. Melihat ayahnya sendiri sudah dipukul sampai cacat, Jiaodong merasa tubuhnya sudah hilang kendali. Kemudian dia juga langsung merasakan ada cairan berwarna kuning yang sedikit bau keluar dari selangkangannya. Dia bisa-bisanya mengompol di celananya. Yichen tertawa dingin. Baik, sepertinya kamu adalah pria yang tidak bisa mengendalikan barang milikmu itu. Semua yang terjadi hari ini juga karena kamu tidak bisa menjaga barangmu itu dengan benar. Aku lihat barangmu kalau dibiarkan begitu saja juga tidak ada gunanya. Setelah itu dia langsung memerintah Abayo buat dia tidak bisa menjadi seorang pria lagi. Seketika ekspresi terkejut juga langsung muncul dari wajah Abayo. Sama-sama sebagai seorang pria, sewaktu dia mendengar perintah ini, benda yang berada di tangan celananya juga mengerat sedikit. Tuan Hongwu langsung menjerit ke arahnya. Untuk apa terdiam di sana lagi? Kenapa masih tidak melaksanakan perintah Tuan Yi? Abayo segera menyimpan kembali pandangannya itu. Kemudian berkata kepada orang di sisinya, buka kedua kaki bajingan ini dengan lebar. Jiaodong sangat putus asa sekali. Dia menjerit sambil menangis. Tuan Yi, kakak Yi, tolong maafkan aku. Patahkan tangan dan kakiku juga boleh, asalkan jangan membuat kehilangan barang yang dimiliki seorang pria. Yichen tertawa. Kamu kira mematahkan tangan dan kakimu beserta kehilangan kejantanmu itu adalah pilihan pilih satu? Kamu sudah salah. Kedua itu adalah semua pilihan, kamu tidak bisa mengelak dari pilihan manapun. Kemudian Abayo langsung mengangkat kakinya dan menginjak barangnya dengan keras. Jiaodong sudah sepenuhnya menjadi seorang kasim. Tetapi semua ini juga belum selesai. Abayo mengikuti perintah dari Yichen dan mematahkan kedua kaki tangannya.
membuat orang lain diselingkuhi, bahkan memukul orang sampai masuk rumah sakit. Zhao Dong juga sangat angkuh sekali. Kali ini dia juga sudah menjadi orang cacat dari sisi fisik maupun mental. Tetapi tidak ada satupun orang yang mengasihaninya. Semua hal yang terjadi hari ini juga merupakan akibat dari kesalahannya sendiri. Sekarang hanya tersisa Liu Lili yang masih utuh sepenuhnya. Liu Lili saat ini sudah hampir kehilangan mentalnya. Dia merangkak sampai ke depan ranjang pasien, menarik tangan Wang Daokun dengan penuh tangisan berkata, "Suamiku, aku telah bersalah padamu. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu. Sebenarnya aku mencintaimu dengan penuh hatiku, tetapi pria bermarga jauh itulah yang telah memperkosaku sekali. Kemudian dia memotret tubuh telanjangku. Aku tidak ada cara lain, jadi aku hanya bisa menenangkannya terlebih dahulu." Zhao Dong dengan penuh emosi memarahinya. "Liu Lili, wanita murahan, kamu jangan memfitnahku. Jelas-jelas waktu itu kamu dan ayahmu datang ke rumahku untuk menggadai barang dan menyadari bahwa keluargaku kaya, jadi kamu menggodaku dulu. Kamu duluan yang mengajakku melakukan hal itu. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin bisa bersamamu." Sambil mengatakannya, dia menangis dan berkata kepada Yi Chen, "Tuan Yi, jangan percaya wanita murahan ini. Aku masih ada bukti percakapan kami. Dia duluan yang menambah kontak WeChatku dan menyatakan cinta padaku dulu. Dia bilang dia menyukaiku saat pandangan pertama. Dia sendiri yang mengirim foto telanjang kepadaku dulu untuk menggodaku. Foto-foto itu masih tersimpan di dalam album fotoku. Kalian boleh memeriksanya ke teleponku." Seketika Liu Lili berwajah pucat dan memarahinya dengan kasar. "Marga Zhao, bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk menghapus foto itu?" Zhao Dong menggertakkan gigi dan berkata, "Wanita murahan sepertimu memang berhati licik. Untung saja aku tidak mendengar perkataanmu. Aku tidak menyimpan foto-fotomu itu. Kalau tidak, hari ini aku akan dibuat mati olehmu." Seketika Liu Lili juga buru-buru berkata kepada Wang Daokun, "Suamiku, aku hanya kilap sesaat. Kamu lihat kita sudah mempunyai hubungan begitu lama. Tolong maafkan aku." Chen bertanya kepada Wang Daokun, "Bagaimana menurutmu?" Wang Daokun melihat Liu Lili sekilas, lalu mengulurkan tangan untuk mendorongnya ke samping dan berkata, "Aku tidak mengenal wanita ini." Seketika Liu Lili menangis dengan histeris. Yi Chen berkata, "Karena seperti itu, maka patahkan kedua kakinya lalu hancurkan wajahnya itu, buat dia tidak bisa menggoda pria lain lagi." Menghadapi wanita licik dan jahat seperti Liu Lili, Yi Chen juga tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun. Abayo segera melaksanakan perintahnya dan mematahkan kedua kaki Liu Lili dan menghancurkan wajahnya, bahkan sampai menggunakan gunting dokter untuk memotong rambutnya. Saat ini kelima orang itu sudah membayar kesalahan mereka dengan harga yang sangat menyakitkan. Yi Chen menyuruh orang menarik 5 orang itu berdiri, kemudian berkata dengan nada dingin, "Hari ini aku memberikan kesempatan kepada nyawa binatang kalian. Tetapi semua hal yang terjadi hari ini, kalau kalian berani membocorkannya keluar, maka aku akan mematikan seluruh keluarga kalian. Sudah mengerti?" 5 orang itu segera menganggukkan kepala dan dengan cepat saat ini berhasil melindungi nyawa mereka sendiri juga sudah termasuk hal ajaib. Mereka tidak mungkin berani melawan apa yang dikatakan oleh Yi Chen. Melihat kelima orang ini begitu patuh terhadap perkataannya, Yi Chen dengan puas menganggukkan kepalanya.
Kemudian dia berkata kepada ayah Liu Yuseng, "Kamu membohongi temanku. Kamu harus membayarnya kembali. Besok ubah nama pemilik restoran itu menjadi milik temanku. Kamu dan anakmu juga harus segera keluar dari restoran." Sudah jelas belum? Liu Yuseng menganggukkan kepala dengan cepat. "Sudah mengerti. Besok aku akan segera pergi dari restoran." Yichen juga memesan perkataan ini kepada ayah Zhao Huaipeng. "Anakmu sudah membuat temanku diselingkuhi. Dia juga memukul temanku sampai luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Besok kamu harus membayar kerugian temanku sebesar 2 juta yuan. Kurang 1 sen juga tidak boleh. Sudah jelas?" Zhao Huaipeng dengan terburu-buru berkata, "Tuan Ji, besok aku akan langsung mengirim uang tersebut ke temanmu." Yichen baru puas setelah mendengar jawaban mereka semuanya. Dia langsung memerintah bawahannya, "Tuan Hongwu, sudahlah, buang semua sampah ini keluar." Sekelompok orang segera membuang 5 orang ini keluar. Setelah melihat mereka berlima diusir keluar, Yichen baru berkata kepada Abayo, "Masalah kali ini kamu lakukan dengan sangat baik." Abayo mengeluarkan ekspresi senang, segera berkata, "Tuan Ji, ini semua juga merupakan pekerjaanku." Yichen dengan nada datar berkata, "Aku akan menyuruh orang untuk mengirim 2 juta yuan ke rekeningmu. Anggap saja sebagai penghargaan untukmu." Abayo segera mengeluarkan ekspresi bahagia. Dia membungkukkan badan dan berkata, "Terima kasih Tuan Ji. Walaupun uang yang didapatkan sewaktu bekerja dengan Tuan Hongwu juga tidaklah sedikit, tetapi Hongwu juga tidak pernah loyal seperti Yichen. Dia tidak mungkin langsung memberikan 2 juta kepadanya." Yichen segera mengirim pesan kepada Chen Zekai, menyuruh untuk mengirim uang kepada Abayo. Walaupun uang di dalam kartunya lumayan banyak, tetapi sekarang dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Semenit kemudian uang juga sudah masuk ke rekening Abayo. Abayo sangat senang sekali. Dia terus-menerus memberi hormat kepada Yichen. Yichen berkata kepada Tuan Hongwu, "Aku tahu kamu pasti tidak menganggap 2 juta itu." Hongwu terburu-buru berkata, "Tuan Ji, bisa membantumu menyelesaikan masalah adalah kehormatanku." Yichen mengiyakan sekali kemudian berkata, "Aku akan mengingat bantuanmu kali ini. Untuk selanjutnya aku akan memberimu kesempatan agar bisa berkembang lebih tinggi lagi." Setelah Hongwu mendengar perkataannya, dia segera bersujud di lantai, mengetukkan kepalanya di hadapan Yichen. Bagi Hongwu, hal yang diinginkannya bukanlah uang, melainkan kedudukan yang lebih tinggi. Tetapi untuk orang dunia bawah tanah seperti mereka, mau mencapai kedudukan yang lebih tinggi juga sama susahnya dengan mencapai puncak gunung. Chen Zekai adalah salah satu rekan bisnis yang diinginkannya, tetapi Chen Zekai meremehkannya terus selama ini. Itu juga karena identitasnya sangat rendah dan kotor. Sekarang dengan adanya perkataan Yichen ini, sangat besar kemungkinan Chen Zekai bisa membantunya sedikit. Dengan begini, masa depannya juga bisa menjadi tinggi lagi. Setelah memberikan semua hadiah kepada mereka, Yichen membalikkan badannya dan bertanya kepada Wang Daokun, "Masalah hari ini kamu sudah puas belum?" Wang Daokun juga sangat tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Yichen bisa sehebat ini. Bahkan penguasa dunia bawah tanah Jinling juga harus bersujud di hadapannya. Setelah dia bengong untuk waktu yang cukup lama, dia baru kembali tersadar dengan terburu-buru berkata, Puas. Yichen berkata, "Semua emosimu sudah kubalaskan kepada mereka. Restoran itu juga sudah menjadi milikmu kembali. Biaya ganti rugi sudah ada 2 juta yuan. Masa depanmu mulai sekarang juga harus bergantung kepada dirimu sendiri." Wang Daokun segera berkata, "Yichen, untuk selanjutnya aku akan menjadi sapi dan kuda bagimu. Aku pasti akan membalas semua kebaikanmu."
Tidak peduli kamu menyuruhku melakukan hal apapun, aku pasti tidak akan menolaknya. Yi Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu istirahat dulu. Setelah kamu sembuh, kamu juga harus mengurus restoranmu dengan baik. Kalau aku memerlukan bantuanmu, saat itu juga aku pasti akan memberitahumu. Wang Daokun langsung menjawab, aku akan siap menerima perintahmu setiap saat. Yi Chen berkata lagi, oh iya, masalah hari ini tidak boleh mengatakan kepada orang lain. Aku tidak ingin membiarkan identitasku diketahui oleh orang lain. Mengerti tidak? Wang Daokun dengan tergesa-gesa menganggukkan kepala dan menjawab, mengerti. Kamu tenang saja, sampai mati aku juga tidak akan membocorkan keluar. Yi Chen mendeham sekali lalu berkata, aku akan menyuruh 2 perawat pribadi untuk menjagamu. Kamu baik-baik istirahat, aku pulang dulu. Sesampai di rumah, Yi Chen juga tidak memberitahu hal yang terjadi hari ini kepada istrinya, Xiao Churan. Dia tidak berharap istrinya mengetahui banyak hal. Bagi dia, mengetahui lebih sedikit maka hidupnya akan lebih aman. Hari kedua, sewaktu dia keluar untuk membeli sayuran, tiba-tiba dia menerima sebuah telepon. Sewaktu dia berencana untuk mengangkatnya, dia melihat bahwa orang yang meneleponnya adalah pemilik museum Jiking. Telepon dari nona besar keluarga Song Wanting. Yi Chen juga heran untuk apa Song Wanting mencarinya. Setelah dia mengangkat teleponnya, suara Song Wanting juga langsung terdengar. Tuan Yi, benar-benar maaf sekali saya mengganggu di saat ini. Mohon Anda memakluminya. Yi Chen dengan refleks bertanya, apakah vas Gio yang aku perbaiki itu ada masalah? Song Wanting terburu-buru menjawab, tidak ada masalah. Saya menelpon Tuan Ji hari ini juga karena masalah lain. Yi Chen mendeham sekali lagi lalu berkata, katakanlah. Seorang Song Wanting berkata, begini, akhir-akhir ini saya mempunyai satu barang antik tetapi ada sedikit tidak yakin. Saya melihat Tuan Yi merupakan pakar di bidang ini. Jadi saya ingin mengundangmu untuk pergi melihat-lihat barang tersebut. Tidak tahu apakah Tuan Yi bersedia menemaniku melihat barang tersebut? Yi Chen sebenarnya tidak ada hobi menilai barang antik apapun. Tetapi kali ini dia juga sedang kekurangan barang-barang antik yang mempunyai kekuatan gaib. Jadi dia pun terus bertanya, kalau boleh tahu apa barang tersebut? Song Wanting menjawab, sebuah batu gio. Mendengar penjelasan dari penjualannya, setelah menggunakan batu itu bisa tidur lebih nyenyak, bisa lebih tenang, dan mempunyai kekuatan yang bisa menjauhkan orang tersebut dari bahaya. Seketika otak Yi Chen pun berputar di dalam buku. Barang berharga yang mempunyai kekuatan gaib itu sepertinya memang membawa keberuntungan untuk orang yang memilikinya. Dia ingin tahu apakah di dunia ini dia bisa menemukan barang seperti itu. Jadi dia dengan cepat juga menyetujuinya dan berkata, baik, aku bisa menemanimu pergi ke sana. Song Wanting berkata, terima kasih Tuan Yi. Kalau begitu besok pagi jam 8 saya pergi menjemputmu. Baik. Sebelum telepon, Yi Chen juga mulai memikirkan hal tersebut. Orang kaya sepertinya sangat tertarik dengan barang-barang yang bisa memperbaiki Feng Shui, menenangkan diri dan menjauhi mereka dari bahaya. Mungkin selanjutnya dia bisa berinteraksi lebih banyak dengan mereka, melihat apakah ada jodoh dengan hal seperti itu. Pagi keesokan harinya, Song Wanting menjemput Yi Chen dengan tepat waktu. Setelah Yi Chen naik ke dalam mobil, Song Wanting langsung berkata, Tuan Yi, hari ini kita akan pergi membeli batu gio. Ini masih ada beberapa orang berkuasa di kota Jinling yang akan ikut melihatnya. Takutnya akan terjadi persaingan yang sengit. Yi Chen menganggukkan kepala dan berkata dengan nada datar, orang banyak juga bukanlah masalah. Yang terpenting adalah bisa melihat keadaan barang tersebut. Kalau barang itu termasuk barang bagus, kita juga tidak perlu takut orang banyak.
Aku percaya dengan kemampuan Nona Song. Kalau benar-benar ingin mendapatkan sebuah barang berharga, maka siapapun tidak bisa menghalangimu. Song Wenting tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Yi sudah memujiku dengan sangat berlebihan. Ada sebuah perkataan yang berbunyi, di luar gunung ada gunung, di atas orang ada orang lagi. Di dalam kota Jinling yang tidak bersinar ini juga sudah tersembunyi begitu banyak naga dan harimau. Orang yang lebih hebat dariku juga tidaklah sedikit. Yichen pura-pura bertanya dengan penuh keheranan, benarkah? Bukankah keluarga Song termasuk keluarga terhebat di kota Jinling? Song Wenting tersenyum dan berkata, itu hanya kelihatannya saja. Yang lain tidak perlu dikatakan. Katakan saja ketua dewan baru grup di Hao. Hanya dengan satu grup di Hao juga sudah mampu menutupi seluruh keluarga Song kami. Kemampuan orang ini sangat dalam, sangat tidak mudah untuk diprediksi. Setelah mengatakannya, Song Wenting menghela napas dan berkata, sebenarnya saya ingin berkenalan dengan orang yang hebat sepertinya. Hanya saja sayangnya orang itu terlalu misterius. Saya tidak bisa menemukan sedikit petunjuk mengenai dirinya. Semua perkataan Song Wenting juga berasal dari dalam hatinya. Dia memang benar-benar merasa bahwa ketua dewan grup di Hao mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Dengan tenang saja sudah bisa mendapatkan sebuah grup yang bernilai ribuan miliar dan tidak menampilkan dirinya. Dari poin ini bisa dinilai bahwa kekayaan orang tersebut bukan hanya sebesar satu grup di Hao saja. Kalau dibandingkan seperti ini, keluarga Song sepertinya kurang hebat. Tapi dia juga tidak tahu bahwa ketua dewan di Hao yang selama ini ingin dikenalnya saat ini juga sedang duduk di sampingnya. Yichen tentu saja sangat rendah hati. Dia menjawabnya dengan dua kalimat, sama sekali tidak mengucapkan perkataan yang bisa membocorkan identitasnya. Mobil Song Wenting melaju dengan cepat dan stabil. Dengan cepat mobil mereka sudah berhenti di sebuah taman kecil di samping sungai. Taman ini sangat anggun dan tenang, kelihatannya sangat sederhana, tetapi di dalamnya juga dipenuhi dengan barang yang sangat menampilkan nuansa indah pemandangan setempat. Rumah kecil itu sangat adem, semua dekorasi juga sangat anggun. Ada balkon dan gazebo, semuanya sangat rapat teratur. Setelah mobil mereka berhenti, ada orang khusus yang menyambut kedatangan mereka berdua. Melewati taman, memasuki aula utama. Di tengah-tengah aula bernuansa timur terletak sebuah meja bundar kayu merah. Di samping meja juga ada sebuah kursi seorang pakar. Melihat kedua orang berjalan masuk, seorang pak tua berambut putih berdiri dan menyapa Song Wenting. Nona besar, Anda sudah datang. Seketika wajah Song Wenting menjadi canggung, menganggukkan kepala dan berkata, Kakek Ki, kenapa kamu bisa ada di sini? Kakek tua itu tersenyum dan berkata, Tuan besar mendengar Anda akan datang, jadi dia juga menyuruhku kemari untuk membantu melihat. Song Wenting menganggukkan kepalanya, kemudian memperkenalkan Yichen. Kakek Ki adalah evaluator peninggalan budaya keluarga Song. Dia diutus oleh orang rumah karena takut ada kesalahan. Yichen menganggukkan kepala karena umurnya masih terlalu muda, jadi tidak aneh kalau keluarga Song tidak bisa mempercayai dirinya sepenuhnya. Kakek tua melirik ke arah Yichen sekali, kemudian wajahnya mengeluarkan ekspresi tidak peduli dan mengatakan, ini adalah evaluator yang diundang oleh Nona besar. Masih begitu muda, apakah pernah mempelajari bagaimana cara menilai sebuah barang antik?
Di samping kakek tua ada sebuah pria parubaya yang berwajah angkuh juga ikut berbicara. Mencari seorang bocah untuk mengevaluasi barang antik? Apakah keluarga Song kekurangan evaluator? Apakah perlu aku meminjamkan beberapa evaluator untuk kalian? Hahaha. Seketika wajah